Ya, kehadiran dan keaktifannya akan dilihat dari kamera dan menjawab pertanyaan. Oke, langsung aja kita mulai. Masih membahas barisan ya. Barisan, eh, apa tadi ya? Waktu waktu kuliah kemarin mungkin kurang optimal ya karena digabung-gabung. Eh, ini. Jadi barisan itu eh, pada mulanya atau salah satu eh, motivasi kenapa belajar barisan ya salah satunya untuk menyelesaikan masalah persamaan nonlinier ya. Persamaan nonlinier kalau misalnya persamaan kuadrat x kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan nol itu kan pasti bisa diselesaikan ya. Kalau diskriminannya diskriminannya lebih dari atau sama dengan nol dia kan punya jawab, punya solusi. Nah, solusinya itu kalau susah pakai pemfaktoran, ya pakai rumus ABC aja gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, ya nggak mudah. Tidak ada rumus. Dulu ada pangkat untuk pangkat 3 itu, tapi zamannya Cardano, Tartaglia, dan sebagainya itu ya. Tapi itu hanya untuk kasus-kasus tertentu. Apalagi zaman itu belum ada bilangan negatif. Jadi, salah satunya ya, misalnya mau mau menyelesaikan persamaan, misalnya mau menyelesaikan persamaan kayak gini. X pangkat 3 dikurangi 7x tambah 1 sama dengan 0. Nggak ada rumusnya itu untuk menyelesaikan itu. Nah, untuk mencari solusinya itu ya dibuatlah jadi begini. X sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 7 gitu ya. Nah, kemudian ini dibuat barisan. Ini XN. Tinggal suku pertamanya berapa. Nah, menentukan suku pertama juga nggak bisa sembarangan. Karena kalau tidak pas, bisa jadi divergen. Tapi untuk kasus ini, eh, bisa kita buat suku pertamanya satu. Sehingga eh, dengan seperti itu, kita bisa, mana tadi ya, kita bisa menggunakan Excel untuk mencari jawabannya. Itu ya. Ini mulainya suku pertama. Eh, ini adalah XN plus satunya, berarti suku kedua. Suku keduanya pindah ke sini, maka ini jadi suku ketiga dan seterusnya. Nanti dengan rumus tadi, suku pertama pangkat 3 tambah satu dibagi 7 dan seterusnya. Nah, tentu saja eh, ini sih karena ini ya, karena apa? Kemampuan laptopnya hanya sampai segi, segitulah ya. Jadi mulai suku ke-11 tuh udah sama tuh nilainya. Padahal enggak sebetulnya. Jadi eh, nol manusia dengan nol komputer tuh beda. Itu ya. Nol versi manusia dengan komputer tuh beda. Nol itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Nah, ini contohnya. Nah, sampai suku ke-11 saja udah sama tuh. Nah, sehingga ya kalau sudah sama seperti ini kan akhirnya ya itulah salah satu akarnya tuh ini. Jadi itu dapat dari mana? Ya ini kan membentuk deret apa barisan bilangan. Yang sebelah kiri juga sama, cuma selisih satu. Pada akhirnya kalau kita bisa membuktikan bahwa barisan ini konvergen, maka pada suatu saat di tak hingga yang jauh sana bilangan yang di sini dengan yang di sini itu sama atau ya dianggap sama gitu ya. Karena bedanya sangat kecil. Nah, itulah yang merupakan solusi numerik. Kalau solusi eksaknya belum tentu ketemu, belum tentu ketemu, gitu ya. Tapi di zaman digital yang diperlukan kan secara numerik. Nah, jadi persoalannya adalah ini adalah barisan. Konvergen kemana?
konvergen ke suatu bilangan, sebutlah namanya X. Kenapa disebut konvergen ke X? Apa kriterianya? Nah, itu yang kemudian saya akan bahas. Atau sebetulnya sudah dibahas sih kemarin-kemarin ya. Cuma karena kuliahnya barengan, jadi bisa jadi tidak optimal. Nah, eh, saya akan sampaikan mungkin secara cepat saja. Ini barisan bilangan real, intinya adalah pengaitan antara setiap bilangan asli dengan anggota bilangan real. Gitu ya. Notasinya akan dia fungsi ya. Domainnya bilangan asli, ringnya ada di eh, him, ringnya merupakan subset dari himpunan bilangan real. Nah, suku-sukunya ditulis seperti ini XN ya. Kalau di SMA itu kan AN, nggak masalah. Nah, kemudian notasinya ya notasi barisan itu bisa bisa X gitu ya, huruf kapital ya. Bisa seperti ini, bisa juga ini. Tapi yang lebih simpel ya ini gitu ya. Atau lebih lengkapnya begini. Nah, hati-hati tanda kurung juga menentukan. Kalau kurung kurawal itu kan himpunan gitu ya. Nah, sebagai contoh yang ekstrim kalau barisannya negatif satu pangkat N, nah ini suku-sukunya. Kalau tanda kurung biasa itu barisan. Meskipun ada juga ya yang nulisnya kurungnya begini, nggak apa-apa. Tapi kalau kurungnya begitu, itu sudah disepakati dia itu untuk himpunan. Jadi kalau yang seperti ini pakai kurung kurawal, ya anggotanya cuma itu, negatif satu dan satu. Jadi hati-hati juga dalam hal itu. Kemudian lanjut, ini contoh-contoh barisan. Jadi yang di dalam sini itu adalah rumus barisan, gitu ya, rumus barisan. Kalau ini secara apa namanya ya, eksplisit ya. Nah kalau ini menggunakan rekursif. Jadi didefinisikan dulu suku pertamanya, suku berikutnya didefinisikan dengan cara ini. Relasi berulang kalau di matematika diskrit dalam bahasa Indonesia, atau relasi rekursif. Sama juga dengan yang bawah. Kalau yang atas ini hanya butuh suku pertama yang diketahui. Kalau yang kedua, yang keempat nih, butuh dua suku pertama diketahui. Nah, ini yang disebut barisan Fibonacci. Ya, nanti diselesaikannya bisa juga pakai cara diskrit, yang pakai persamaan karakteristik itu ya. Ini kan kalau dibuat persamaan karakteristik, R kuadrat sama dengan R tambah satu kan. Tinggal selesaikan R kuadrat kurangi satu sama dengan nol. Gitu. Nah, barisan ini kalau kita bagi, satu dibagi satu, satu. Dua bagi satu, dua. Tiga bagi dua, tiga per dua. Ya jadinya ini. Jadi yang atas ini adalah barisan, apa namanya? Barisan rasio Fibonacci. Bilangan yang apa? Barisan yang sangat terkenal. Oke. Eh, berikutnya barisan sebagaimana bilangan bisa ditambah kurang kali bagi, gitu ya. Kemudian bisa juga dikalikan dengan bilangan real. Jadi semua sukunya ya kalikan aja dengan bilangan. Khusus dalam pembagian tentu saja penyebutnya itu sukunya tidak ada yang sama dengan nol. Bisa juga bisa ditarik akar ya. Ada juga akar barisan. Eh, ada syarat khusus juga di situ. Di mana kalau akar pangkat n, n-nya genap ya nggak boleh. Suku-sukunya itu ada yang negatif. Nah ini definisi konvergen. Eh, secara naluri gitu ya, secara naluri. Kalau saya punya barisan seper n, diplot itu kan satu setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepersejuta dan seterusnya. Sehingga kira-kira barisan itu akan semakin dekat akan menuju kemana. Nah kita sudah tahu di SMA juga ya, ini akan semakin dekat ke nol. Sehingga dengan kata lain, limit satu per n sama dengan nol. Gitu ya. Kalau pakai limit, boleh pakai sama dengan. Tapi kalau nggak pakai limit, ya tandanya begitu aja.
Nah, terus, oke, kalau limit 1/n itu sama dengan nol, apa kriterianya? Kriterianya ya di definisi ini. Limit xn sama dengan x jika untuk setiap epsilon positif, epsilon itu bilangan real yang sangat kecil tapi positif. Untuk setiap bilangan positif sekecil apapun, pasti ada bilangan asli, sebut saja K epsilon. Kenapa K epsilon? Karena pemilihannya bergantung pada epsilon. Sedemikian sehingga jika n-nya lebih dari K, maka selisih antara suku-suku yang ke K dan seterusnya itu dengan X pasti kurang dari epsilon yang diberikan tadi. Itu ya. Seperti itu. Nah, ya penulisannya begini tadi sudah dituliskan. Jadi, dalam hal itu cara kerjanya adalah ini diberikan, dikasih gitu ya. Yang ini dicari. Sehingga ini diketahui, berarti sudah benar. Kalau ini benar, diketahui gitu ya, ini dibuktikan. Gitu. Jadi diberikan epsilon, cari K-nya. Sehingga jika N-nya lebih dari K, ini tuh pernyataan yang benar. Gitu. Itu ya cara mengerjakannya, cara membuktikannya. Nah, karena pada akhirnya tujuannya tuh ini, nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon, maka cara kerjanya menggunakan backward forward atau ya backward forward dalam hal ini. Langkah maju mundur. Tujuannya apa sih? Ini nih, cari ini dengan memilih K yang tepat. Nah, oleh karena itu cara kerjanya begini. Langsung ke contoh ya. Misalnya limit 1/n sama dengan nol. Berarti epsilon diberikan, K dicari, tunjukkan bahwa kalau n-nya lebih dari K, maka 1/n kurangi nol, 1/n kurangi nol, ini ya, kurang dari epsilon. Nah, jadi kalau begitu, karena tujuannya itu, kan tujuannya itu ini. S. Jadi sekali lagi, tujuannya itu adalah bagaimana si ini dicari batas atasnya. Gampangnya gitu. 1/n kurangi nol, nilainya kan beragam. Kalau n-nya 1, 1, kalau n-nya 2,5, kalau n-nya 3/3, cari batas atas. Nah, untuk mencari batas atas, ya ini perlu aljabar tentu saja. Nilai mutlak 1/n kurangi nol itu kan sama dengan 1/n. Ya, sama dengan 1/n. Lihat di sini, n-nya lebih dari k epsilon. Kalau saya balik, 1/n ya kurang dari 1/k epsilon. Kalau nggak punya bayangan itu, 2 kurang dari 5. Setengah pasti lebih dari 1/5. Gitu. Gitu ya, balik kan. Nah, jadi nilai mutlak 1/n kurangi nol itu kan sama dengan 1/n. Karena n-nya lebih dari k epsilon, oh berarti 1/n-nya kurang dari 1/k. Nah, usahakan pada akhirnya ya, apapun yang ada di sini dan di sini, usahakan bentuk akhirnya tuh kayak begitu. 1/n, 1/n kuadrat, 1/n pangkat 3, atau suatu konstanta dibagi 1/n, kayak gitu. Sehingga memudahkan karena 1/n, karena n-nya lebih dari k, maka 1/n-nya pasti kurang dari 1/k. Ini adalah bilangan tertentu, karena k-nya bilangan asli yang sudah dipilih tadi, dicari. Oh, jadi nilai mutlak 1/n dikurangi nol itu tidak akan pernah melebihi 1/k. Kalau begitu 1/k-nya dibuat aja kurang dari epsilon yang dikasih tadi. Nah, dari situlah saya dapat hubungan K-nya harus berapa. Jadi kalau 1/k kurang dari epsilon, ya berarti K-nya lebih dari 1/epsilon. Gitu ya, lebih dari 1/epsilon. Nah, dari kotretan itu,
barulah ditulis buktinya ini. Jadi ini analisis pendahuluan, diberikan epsilon positif, pilih K-nya seperti ini. Dari mana? Dari sini. Ingat sekali lagi, K-nya itu sudah bilangan tertentu. Misalnya, kalau epsilonnya itu 1/10⁻⁶, maka K-nya pilih yang sama dengan 1.000.001. Sehingga suku-suku ke 1.000.001, 1.000.002, dan seterusnya, kalau dikurangi 0, pasti kurang dari 1/1.000.000 tadi, yaitu kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, ya lebih tepat sih ada epsilonnya di sini ya. Makanya nilainya kan bergantung pada epsilon sehingga ada indeks itu. Nah, ini eksistensinya dijamin oleh sifat Archimedes. Gitu ya. Jadi dengan kalau epsilonnya tertentu, pilih aja bilangan aslinya itu yang begini. Gitu. Sehingga kalau n-nya lebih dari k, maka ini sama dengan 1/n, sama dengan kurang dari atau sama dengan 1/k. 1/k-nya karena k-nya lebih dari 1/epsilon, jadi kurang dari epsilon. Maka diperolehlah itu. Gitu ya. Jadi karena sudah menuliskan analisis pendahuluan, yang kayak gini juga nggak apa-apa. Mau ditulis ulang, nggak apa-apa. Kalau mau nulis ulang, boleh ininya dihapus. Itu ya. Itu template-nya begitulah kata-katanya. Gitu. Ya gitu ya. Ini tentu saja contoh yang sangat sederhana supaya Anda paham. Pada akhirnya kalian harus berlatih manipulasi aljabarnya, membagi polinom gitu ya, untuk mendapatkan bentuk yang sederhana itu. Gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, sampai situ. Nah, ini contohnya. Jadi tinggal ditiru aja caranya kayak tadi ya. Nah, kalau ini mungkin saya intinya sih sebetulnya ya mulai dari mencari kemudian membuktikan. Dan kalian sudah paham kalau limit ini tuh sama dengan berapa? 2 kan ya? Di SMP udah di SMA lah itu. Nah, cari tapi kemudian buktikan. Nah, kan tinggal gini aja. 2n/n+1 dikurangi 2 sama dengan apa? Ya, ini kan n+1, 2n kurangi 2n kurangi 2 kan? Itu. Maka diperoleh ini 0, -2/n+1, jadinya kan gini. Itu ya. Dan ini kan kurang dari itu. Si n-nya kurang dari atau sama dengan k, maka ini kurang dari 2/k epsilon. Nah, berarti si ini nilainya tidak akan pernah melebihi itu. Ya udah, kalau begitu 2/k epsilonnya buat aja kurang dari epsilon. Jadi, k epsilon yang dipilih mesti lebih dari 2/epsilon. Gitu. Cara menjawabnya, pakai aja template yang ada di sini. Saya udah bagikan di grup tuh, Maretsa bisa bagikan ke teman-temannya. Gitu ya. Jadi jangan lupa yang seperti ini. Itu cara membuktikannya yang sederhana. Tentu saja yang bisa dibuktikan dengan cara ini, barisan-barisan yang simpel, sederhana. Yang rumit, ya pakai teorema. Gitu. Itu ya. Kemudian, bagaimana? Nah, sebetulnya sih ada lanjutannya dulu ya. Ini nih, limit barisan X sama dengan XN jika ada pasti tunggal. Kayak tadi tuh, barisan ini konvergen kedua.
nggak mungkin ke konvergen ke yang lain lagi kalau ada. Ya hanya dua saja. Nah, itu ya, nanti membuktikannya ya itu di, di YouTube juga ada. Nah, itu untuk mengantisipasi barisan kayak gini. Ini kan suku-sukunya negatif satu, satu, negatif satu, satu, dan seterusnya. Sehingga bisa jadi orang terpikir, oh jangan-jangan dia konvergen ke satu, konvergen ke negatif satu. Enggak, jawabannya. Tadi ya tunggal itu. Nah, untuk kasus yang ini, pertama harus bisa ini nih, ada kata-kata pernyataan berkuantor ya. Untuk setiap terdapat, kalau mau mengatakan bahwa limit xn-nya tidak sama dengan nol, tidak sama dengan x, berarti membuktikannya ya harus dengan negasi dari kalimat ini. Apa negasinya? Untuk setiap berarti terdapat epsilon nol positif. Ini untuk setiap k bilangan asli. Ini berlaku n-nya betul lebih dari k epsilon, tapi yang ini lebih dari atau sama dengan epsilon nol yang ada di sini. Itu negasi dari pernyataan berkuantor ya, untuk setiap terdapat. Itu untuk mengatakan bahwa limit xn tidak sama dengan x. Contohnya ini. Nah, kita hitung aja dulu di kotret. Selalu di kotret backward forward. Ini nilainya akan sama dengan 2 kalau n-nya ganjil ya. GJ ganjil. Dan dia nilainya akan 0 kalau n-nya genap. IN genap. Oh, berarti nilainya itu sudah fix. Kalau nggak 2 ya 0. Nah, sudah dikasih petunjuk tuh. Dia tidak mungkin limitnya sama dengan 1. Maka untuk membuktikan itu, ya berarti kalau begitu, jarak ini kan kalau nggak 2 0. Kalau nggak 2 0. Itu aja. Kalau genap, dia jaraknya 0. Kalau ganjil, jaraknya 2. Oh, kalau begitu, ya udah pilih aja epsilonnya 1. Jangan sampai pilih epsilonnya 3. Nanti nggak pas dengan menyangkalnya. Jadi milihnya itu harus pas. Dari mana satu itu? Ya ini. Ya kan jaraknya maksimalnya 2. Sehingga kalau nanti ketemu hasil ini 2, 2 itu lebih dari 1. 2 itu lebih dari 1, maka akan terbantahkan. Jadi, ya udah pilih epsilon nolnya sama dengan 1. Gitu ya. Sehingga untuk setiap bilangan asli K dan N-nya lebih dari atau sama dengan K dengan N bilangan ganjil, yang lebih dari K-nya tuh bilangan-bilangan ganjilnya aja. Ya, maka si jarak ini akan lebih dari atau sama dengan 2. Ya, kalau lebih dari akan sama dengan 2 dan berarti lebih dari atau sama dengan 1 atau epsilon nol. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau ditulis secara runut, pilih epsilon nol sama dengan 1, maka untuk setiap bilangan asli, ini nggak boleh kalian ya pakai notasi ini ya. Untuk setiapnya tulis untuk setiap gitu. Maka untuk setiap K bilangan asli, anggota bilangan asli, dan N lebih dari atau sama dengan K, dengan N sama dengan 2M plus 1, berarti pilih yang lebih dari K-nya itu yang ganjil-ganjil. M-nya bilangan asli ya. Maka maka untuk setiap K anggota bilangan asli dan N lebih dari K dengan N sama dengan itu berlaku negatif 1 pangkat N
dikurangi 1, ya, dari situ, sama dengan N-nya ganti dengan ini, 2M+1. Nilai mutlak -1/2M+1 kurangi 1 sama dengan -1/2M, itu pasti hasilnya 1. -1/1 hasilnya -1. Sehingga kalau dikurangi 1 hasilnya -2. Nah, gitu. Ya, jadi ternyata ada epsilon tertentu yaitu 1/2 juga boleh, 2/3 juga boleh, ya. Tapi yang nggak usah yang aneh-aneh lah, yang sederhana aja. Pilih itu, maka untuk setiap bilangan asli K dan N lebih dari K, dengan N-nya seperti itu, tetapi, ini bukan berlaku ya, tetapi selisih itu lebih dari epsilon 0. Selisih antara -1/N dikurangi 1 lebih dari epsilon 0. Itu membuktikan bahwa limit -1/N tidak sama dengan 1. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa buktikan bahwa tidak mungkin sama dengan -1. Itu ya. Nah, itu tadi itu. Kemudian ini tadi limit barisan kalau ada tunggal. Nah, cara membuktikannya dengan kontradiksi. Seandainya dia limitnya ke X dan X aksen, ke X dan ke Y misalnya, atau X aksen aja sesuai dengan yang ada di situ. Nah, kalau digambar di garis bilangan, misalnya dia konvergen ke situ, konvergen juga ke sini. Jarak dari sini ke sini, itu kan nilai mutlak X dikurangi X aksen. Gimana caranya supaya tidak beririsan? Ya, bikinlah interval di situ. Interval buka. Gitu tuh. Nah, dari situ kita motret. Oh, kalau gitu, kan kita mau, ini udah jelas tunggal ya. Seandainya lebih dari 1 tuh limitnya. Oleh karena itu, kita akan cari kontradiksinya. Ya, jadi dari pengandaian itu, dia konvergen ke X, dia juga konvergen ke X aksen. Tugas kita adalah membantah pengandaian itu. Caranya gimana? Pilih epsilon yang tepat. Ya, pilih epsilon yang tepat. Sehingga kalau N-nya lebih dari K, si apa namanya? Muncul kontradiksi lah intinya. Ya, dalam hal ini setelah dikotret, ya udah setengah jarak dari X ke X aksen. Nah, karena dia konvergen ke X dan X aksen, maka untuk setiap epsilon berapapun, termasuk yang ini, pasti ada bilangan K dan K aksen, sehingga kalau N-nya lebih dari K, maka nilai mutlak XN dikurangi X kurang dari epsilon 0. Kalau N-nya lebih dari K aksen, ini kurang dari epsilon 0 juga. Bagaimana supaya berlaku dua-duanya? Itu kan yang satu berlaku kalau N-nya lebih dari atau sama dengan K, yang satu lagi berlaku kalau N-nya lebih dari atau sama dengan K aksen. Supaya berlaku dua-duanya, pilih bilangan aslinya tuh yang terbesar di antara K dan K aksen. Maka ini berlaku, yang ini juga berlaku. Akibatnya apa? Ya yang terbesarnya itu sebut saja namanya M lah ya. Ya sebetulnya di antara K dan K aksen. Nah, kalau N-nya lebih dari M, berarti, nah ini dikotret dulu, sedikit manipulasi aljabar, kurangi XN tapi tambahkan juga dengan XN. Baris kedua gunakan ketak samaan segitiga. Nah, baru kalau N-nya lebih dari M, maka ini kurang dari epsilon. Yang epsilon 0, yang ini juga kurang dari epsilon 0. Tambahkan jadi 2 epsilon 0. Padahal epsilon 0-nya itu setengah nilai mutlak X kurangi X aksen. Ya jadinya begitu. Kalau ini saya lambangkan, saya gantilah yang sederhana dengan A. Berarti dari hasil itu diperoleh A kurang dari A. Benar nggak? Salah. Kontradiksi. Kalau kontradiksi, apa yang jadi masalah? Kalau kontradiksi berarti pengandaian ini tuh salah. Oleh karena itu pasti konvergennya ke satu bilangan. Nggak mungkin lebih. Nah, kira-kira begitu.
Itu ya. Ngerti ya? Ngerti lah. Kalau sudah, kayaknya latihan aja dulu ya. Latihan soal. Eh, oke, sebelum latihan soal, kayaknya harus ada beberapa teorema yang saya tidak tuliskan ya. Dari sini. Nah, kalian nggak usah, ada yang di sini tuh agak banyak banyak definisi, tapi gunakan aja yang tadi saya pakai. Ya. Ini contoh-contohnya banyak di sini. Nah, nih. Ini nggak usah kalian, apa namanya? Jadi intinya yang ini tuh nggak usah lah. Kan itu konsekuensi dari nilai mutlak aja. Yang ini juga nggak usah karena saya belum memperkenalkan istilah neighborhood atau apa persekitaran atau lingkungan. Jadi cukup kalau dia konvergen ke X, maka ini definisinya. Gitu ya. Supaya nggak bingung. Oke. Nah, ini ekor barisan. Supaya dipahami, ekor barisan, misalnya X sama dengan XN itu barisan. X sama dengan XN barisan. Ya ini ya, ini nih. Maka yang disebut ekor M, the M tail of X itu adalah barisan yang gini. Gitu ya. Misalnya M-nya itu, misalnya M-nya 2. Berarti ekor barisan 2-nya dimulai dari suku ketiga. X3, X4, dan seterusnya. Ya, ini barisan juga, tapi mulainya dari suku ketiga. Gitu ya. Jadi kalau X10, ya berarti mulainya dari suku ke-11, 12, 13, dan seterusnya. Teorema yang pentingnya, barisan barisan X sama dengan XN itu konvergen, jika dan hanya jika ekor barisannya konvergen. Membuktikannya mudah, karena si K epsilonnya itu tinggal dikurangi M atau ditambah M untuk arah sebaliknya. Gitu ya. Ini dimulai dari asumsikan barisannya konvergen. Maka K yang dipilihnya ya kurangi aja dengan M. Kalau ini sebaliknya, eh, ini adalah apa namanya ekor barisan yang konvergen. Maka pemilihan K-nya tambah aja dengan M. Kayak gitu. Kemudian ini adalah, teorema yang menarik juga. Ini barisan, ya. Kemudian X ini bilangan real. Diketahui Xn itu barisan. Kemudian X-nya bilangan real. Kemudian diketahui juga barisan yang suku-sukunya positif. Suku-sukunya positif yang konvergen ke nol. AN itu adalah barisan yang suku-sukunya positif dan konvergen ke nol. Dan untuk suatu konstanta positif C dan suatu bilangan real, bilangan asli M, berlaku hubungan ini. Nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari atau sama dengan C dikali AN. Nah, ini artinya barisan Xn dikurangi X itu atau Xn dikurangi X itu didominasi oleh barisan AN. Gitu ya. Nah, kalau si ini karena dia konvergen ke nol, maka si Xn itu konvergen ke X. Gitu ya. Nah, kembali lagi, membuktikannya kalian, pelajari sendiri. Tapi intinya gini, si barisan ini konvergen ke nol kan? Berarti kalau diberikan epsilon positif, pasti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga AN dikurangi nol, ya akhirnya dia sama dengan AN, kurang dari epsilon kan biasanya. Tapi kalau ini dibuat kurang dari epsilon per C. Boleh nggak? Boleh, karena barisannya konvergen. Misalnya gini, kalau barisan itu konvergen ke nol, pasti untuk setiap epsilon positif terdapat K sedemikian sehingga barisan itu dikurangi limitnya tadi,
kurang dari epsilon, bisa juga kurang dari epsilon per sejuta, epsilon per berapapun, tentu dengan nilai K yang lebih besar daripada kurang dari epsilon. Jadi kalau kurang dari epsilon per C, nilai K-nya itu, bilangan aslinya itu pasti lebih besar daripada K untuk AN kurangi 0 kurang dari epsilon aja. Kalau ini mungkin butuh K-nya sejuta, kalau kurang dari epsilon per C bisa jadi butuh K 1 miliar gitu ya. Jadi itu dijamin karena eh, konvergen tadi. Oke, ini saya hapus. Ya, buktinya silakan dipelajari. Tapi gambarannya kayak tadi tuh. Nah, yang pertama ini contoh yang sederhana saya kira. Dalam hal ini tentu saja ketaksamaan, ya Anda harus sudah mahir lah ya. Ini sebagai gambaran, kalau saya punya X kurang dari Y, dua-duanya positif, maka kalau dibalik, 1/X pasti lebih besar dari 1/Y. Dan dua-duanya positif. Gitu ya. Nah, itu dipakai untuk ini nih. Membuktikan ini pakai teorema yang barusan disebutkan itu. Nah, lihat sini, NA dibandingkan dengan NA plus 1, pasti kan relasinya lebih besar yang ini kan. Karena N-nya bilangan asli dan A-nya positif, ya dua-duanya positif. Nah, si ini kurang dari itu. Kalau dibalik, yang tadi saya tuliskan itu di atas. Jadi dibalik 1/1 plus NA kurang dari 1/NA. Nah, balik lagi ke tujuan semula, ini ya, yang ini dikurangi 0 dalam nilai mutlak, ya kalau dibuang ya 1/1 plus NA tadi, kurang dari 1/NA kan. Nih, tapi 1/NA-nya dibuat begini. Ingat 1/NA itu konstan. Yang bergerak itu 1/N. Nah, si 1/N ini kan konvergen ke 0. Ya, maka barisan ini konvergen ke sini. Ya, kebetulan sama-sama 0 ya. Jadi bukan karena konvergen ke 0 ini konvergen ke 0, bukan. Tapi karena kebetulan aja. Jadi konvergen ke bilangan yang ada di sini. Gitu. Itu ya. Kemudian contoh yang lain. Ini sebetulnya B pangkat N dengan B kurang dari 1 dan positif itu barisan geometri. Gitu ya. Barisan geometri itu kalau rasionya kurang dari 1, lebih dari 0, limitnya sama dengan 0 atau konvergen ke 0. Nah, ini kalau dengan definisi, ya bisa sih pakai definisi biasa juga. Tapi menariknya kalau menggunakan teorema yang ada di sini, itu butuh ketaksamaan ketaksamaan Bernoulli, ya, ketaksamaan Bernoulli. Saya pindahkan ke sini deh. Tadi ya, mau membuktikan limit B pangkat N sama dengan 1 jika B-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Nah, dalam hal ini si B yang kurang dari 1 itu bisa kita tulis jadi begini. Dengan A-nya bilangan positif. Itu kan pecahan juga tuh. Misalnya kalau B-nya itu 2/3. Misalnya B-nya itu 2/3 ya. Itu kan bisa ditulis jadi 1/1 ditambah berapa tuh? Si si bawahnya itu kan supaya 3/2 ya. Jadi tambah setengah. Gitu. Seperti itu ya. Waduh, harus dihapus semua ini. Jadilah. Nah, jadi intinya gitu ya. Bisa ditulis dalam bentuk 1/1 plus A, di mana A-nya positif.
Nah, dari situ kita kita buat, kan yang diminta tuh B pangkat N. Jadi B pangkat N-nya sama dengan 1/1 plus A pangkat 1/N. 1 pangkat N kan 1 ya. Nah, baru di sini gunakan ketaksamaan Bernoulli nih di atas nih. 1 plus A pangkat N itu lebih dari 1 plus N kali A. Kalau dibalik, nah ini masalah ini. Kalau dibalik, jadinya kurang dari atau sama dengan 1/1 plus N A. Gitu. Ya, 1/1 plus N A. Oke ya. Jadi kalau begitu, si B pangkat N kurangi 0 ini bisa disetting jadi 1/1 plus N A tadi. Ini kurang dari 1/N A sama dengan 1/A dikali 1/N. Nah, ini kan konvergen ke 0. Maka BN konvergen ke sini. Dengan demikian, limit B pangkat N sama dengan 0 jika B-nya positif tapi kurang dari 1. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, istilah kalau nggak ada. eh Lanjut apa lagi ya? Oke. Itu yang berkaitan dengan ini gimana ini? Sepertinya ini harus dihapus. Ini tadi udah ya. Oh bukan, ini buku nih. Jadi ini ya, tadi yang saya jelaskan tuh udah ada di sini nih. Ya, ketaksamaan Bernoulli ingat di sifat urutan atau aksioma urutan. Nah ini kalau B-nya lebih dari 0, ya udah diganti dengan C lah ya. Kalau C-nya lebih dari 0, kalau tadi kan kurang dari 1, tapi positif ya. Sekarang untuk C lebih dari 0. Limit C pangkat 1/N itu sama dengan 1. Nah, pasti dibagi beberapa kasus. Yang pertama, kalau C-nya 1. 1 pangkat 1/N, N-nya berapapun, kan hasilnya 1. Jadi bilangan konstan tuh. Jadi pasti konvergen ke 1. Kalau C-nya lebih dari 1, nanti C kurang dari 1, tapi lebih dari 0 ya, berikutnya. Kalau C-nya lebih dari 1, maka C pangkat 1/N-nya pasti lebih dari 1 juga. 1,1 misalnya. 1,1 ini kayaknya ngelek. 1,1 misalnya. Pangkat 1 per berapapun, bilangan asli, itu hasilnya pasti tetap 1. Lebih dari 1 maksudnya. Sehingga C pangkat 1/N itu ya bisa ditulis dalam bentuk 1 ditambah suatu bilangan yang positif. Kenapa pakai DN? Karena nanti si bilangan yang ada di sini itu akan bergantung pangkat 1/N, N-nya berapa. Nah, dari situ C pangkat 1/N sama dengan 1 plus DN itu, kalau dipangkatkan N,
Kan jadinya begitu. Ini ya, dipangkatkan N kedua ruas. Setelah itu, gunakan ketaksamaan Bernoulli. Ini ketaksamaan Bernoulli itu persisnya. Ya, nah dari situ C dikurangi satu, ini C kurangi satu, sama lebih dari atau sama dengan NDN. Aduh, muntah. Bum. Oke, lanjutkan lagi. Itu ya, tinggal dipelajari aja. Nah, yang di ke bawah itu ya udah lebih rumit lah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau kalau tidak ada, kerjakan soal-soal ini ya. Ini yang sederhana aja. Boleh satu orang satu, tapi yang ini nggak usah karena tadi udah dibahas. Ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, itu aja. Ada berapa berarti? Ada 6 soal ya. Satu orang satu aja. Yang sudah boleh di-share. Ini saya stop aja. Saya kasih soalnya ke chat ya, di chat ya soalnya. Nah, itu ada di chat soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau yang sudah, boleh ditampilkan aja di layar. Oke, ini aja ya, dikerjakan semuanya aja, 6 soal itu. Nanti saya sediakan tempat mengumpulkannya. Untuk sementara kita akhiri dulu kuliahnya. Nanti kalau saya ada tamu kebetulan. Jadi nanti kalau ada ini saya kabarin lagi di grup.
Silakan dikerjakan 6 soal itu. Nanti saya sediakan tempat mengumpulkannya. Itu dulu ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh.